Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari syarah kitab Tauhid dan kita masih pada bab tawakal ya. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan ayat wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya kalian bertawakal sungguhnya jika kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini ya, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 23. Ini kalimat yang diucapkan oleh dua orang saleh, itu Yusha bin Nun dan Khalid bin Yufanna ya. Yang dua orang ini adalah murid-murid dari Nabi Musa alaihissalam. Mereka mengucapkan kalimat ini, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah kalian bertawakal jika kalian beriman. Tatkala Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kepada Bani Israel, kepada murid-muridnya, kepada kaumnya untuk masuk ke Palestina. Jadi setelah Nabi Musa dan kaumnya pergi meninggalkan kota Mesir, kemudian melewati Laut Merah, kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju kampung halaman mereka, yaitu Palestina. Tatkala mereka tiba di Palestina, ternyata mereka mendapati Palestina sudah ditempati oleh orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat, sehingga Nabi Musa memerintahkan kaumnya untuk berjihad melawan orang-orang tersebut. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 21 dan seterusnya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Kata Nabi Musa, wahai kaumku, masuklah kalian kepada bumi yang suci, yaitu Palestina, yang telah Allah catat adalah bagi kalian. Wala tartaddu ala adbarikum, dan janganlah kalian mundur ya ke belakang, fatanqalibu khasirin, maka kalian akan balik dengan mengalami kerugian. Disuruh jihad. Apa kata jawaban kaum Nabi Musa? Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Wahai Musa, dalam Palestina ada orang-orang yang kuat, orang-orang yang zalim. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami tidak bakalan masuk ke Palestina sampai mereka keluar dari kota Palestina. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka sudah keluar, baru kita masuk. Ini mereka membangkang ya. Nabi Musa mengatakan, ayo kita usir mereka. Kata mereka, enggak usah Musa, tunggu mereka keluar sendiri baru kita masuk. Kapan keluarnya? Mereka tidak bakalan keluar. Mereka sudah tinggal di situ, menguasai tempat tersebut. Jadi mereka tidak mau, kata mereka, inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami tidak bakalan masuk sampai mereka yang keluar. Tatkala mereka enggan untuk masuk, maka ada dua orang murid Nabi Musa alaihissalam yang kemudian menasihati mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu alaihim udkhulu alaihimul bab. Udkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka berkatalah dua orang minal ladzina yakhafun, dua orang dari orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. An'amallahu alaihim, Allah berikan nikmat kepada mereka berdua. Di antaranya nikmat iman, di antaranya nikmat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka berdua? Ya, udkhulu alaihimul bab. Ayo masuk. Masuk pintu Palestina. Ya, fa idza dakhaltumuhu, kalau kalian sudah berhasil masuk di kota Palestina, kalian memerangi mereka, fa innakum ghalibun, kalian akan menang. Wa 'alallahi fatawakkalu, dan bertawakallah kepada Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Apa kata mereka? Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Mereka tambah ngeyel lagi. Kata mereka, wahai Musa, kami tidak bakalan masuk selama-lamanya. Ya. Madamu fiha, selama mereka masih di situ, orang-orang zalim tersebut masih di kota Palestina, kami tidak bakalan masuk abadan selama-lamanya. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Kalau kau memang, wahai Musa, ngeyel untuk
berjihad, pergilah engkau dan Tuhanmu berperang berdua. Inna hahuna qaidun, kami tunggu di sini, duduk di sini tunggu hasilnya. Subhanallah. Nabi Musa marah, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Ya Rabbku, aku tidak bisa menguasai kecuali diriku dan saudaraku. Fafruq baina wa bainal qaumil fasiqin, berilah keputusan antara aku dan orang-orang fasik. Kata Allah, qala fa innaha muharramatun alaihim. Sungguhnya al-ardul muqaddasah, yaitu Palestina, haram bagi mereka. Arba'ina sanatan yatihuna fil ard, 40 tahun mereka dibuat tersesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap mereka ingin masuk ke kota Palestina, menuju ke Palestina, mereka dibuat tersesat, bingung mana arah Palestina selama 40 tahun. Fala ta'sa 'alal qaumil fasikin, ya. Jadi ini kisah, ya, bagaimana pembangkangan orang-orang Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam, kecuali dua murid Nabi Musa, yaitu Yusha bin Nun dan Kalib bin Yofanna, ya, yang mereka menasihati kaum mereka, ya, hendaknya kalian masuk, ya, namanya bertawakal harus usaha, masuk dulu kemudian bertawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu, dan bertawakallah kalian, kalau kalian bertawakal kalian akan menang. Fa innakum ghalibun, fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun, kalau kalian masuk maka kalian akan menang. Namun karena kondisi demikian akhirnya tidak jadi, mereka tidak jadi masuk untuk berjihad melawan orang-orang zalim tersebut. Dan Musa tidak mungkin masuk sendirian, dan Musa tidak mungkin masuk sendirian, bertiga juga tidak mungkin, ya. Sementara melawan Fir'aun saja Nabi Musa disuruh untuk pergi meninggalkan Fir'aun karena kekuatan Fir'aun yang luar biasa. Allah menyuruh Nabi Musa dan kaumnya untuk lari meninggalkan kota Mesir. Intinya akhirnya mereka pun tidak jadi masuk Palestina dan mereka dalam kesesatan selama 40 tahun, terombang-ambing tidak bisa masuk Palestina. Di masa itulah kemudian akhirnya Nabi Musa meninggal alaihissalam, ya. Harun juga meninggal alaihissalam. Nanti kemudian orang-orang pembangkang tersebut meninggal. Kemudian mereka punya anak, ya. Yang tersisa di antaranya masih ada Yusha bin Nun. Yusha bin Nun itulah kemudian yang masuk ke dalam apa? Palestina, kemudian berjihad hingga bisa masuk ke dalam Palestina. Wallahu ta'ala alam bisawab. Intinya inilah perkataan dua orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Qala rajulani minal ladzina yakhafun, dua orang yang mereka takut kepada Allah. An'amallahu alaihima, yang kedua orang ini Allah beri nikmat kepada mereka, di antara anugerah Allah kepada mereka itu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan dalil berikutnya yang dibawakan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal, ya, tentang orang-orang beriman yang imannya benar-benar secara hakiki, benar-benar kuat. Kata Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang jika disebut Allah di hadapan mereka, maka hati mereka merasa takut. Wajilat maksudnya takut, ya. Ya, sebagian orang bergetar, katanya wajilat artinya apa? Bergetar. Kalau sebut nama Allah bergetar. Enggak, bukan gitu maksudnya. Maksudnya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena saya pernah dengar sebagian ceramah, ya, para dai, wajilat diartikan dengan apa? Bergetar, ya. Kalau belum bergetar berarti imannya belum benar. Tidak, maksudnya rasa takut, sesuatu yang ada dalam hati yang tidak nampak bagi orang lain, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, kalau disebutkan tentang Allah maka hati mereka pun takut. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, kalau disebutkan dibacakan ayat-ayat Allah, zadatum imana, maka iman mereka semakin bertambah. Di antara ciri mereka, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ulaika humul mu'minuna haqqan, ya, lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim, ya. Mereka itulah orang-orang yang iman mereka sungguh-sungguh benar dan mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan derajat mereka tinggi dan mereka mendapatkan rizki yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini kalau antum perhatikan dari ayat kedua dan seterusnya, Allah menyebutkan beberapa sifat-sifat mereka, ya, yang dari awal ayat yas'alunaka 'anil anfal
Qul anfa'u lillahi war rasul wattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Kata Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi pertama, kalau disebut Allah mereka takut. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Kalau dibaca ayat-ayat Allah tambah iman dalam hati mereka. Jadi ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi keempat, alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka mendirikan salat dan mereka berinfak, bersedekah. Kemudian kata Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan iman yang benar. Apa balasan bagi mereka? Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Rabb mereka, ampunan dan rizki dari Rabb mereka. Jadi Allah menyebutkan beberapa sifat orang-orang mulia ini, di antaranya wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang Allah sebut ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka adalah orang-orang yang imannya benar. Di antara ciri mereka adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Makanya saya sudah sampaikan bahwasanya tawakal ini ibadah yang sangat agung. Karena barang siapa yang sudah bertawakal, maka tentu dalam dirinya dia telah melakukan banyak ibadah. Rububiyahnya sudah bagus, uluhiyahnya sudah bagus, tauhid Allah semua sifatnya sudah mantap sebagaimana saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Sehingga dengan terkumpulnya tauhid yang matang dalam dirinya, maka dia pun bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan cuma sekedar wawasan, tetapi pengamalan ya dalam hati. Ya, orang saya bertawakal bukan ucapan yang untuk diucapkan, tetapi sesuatu yang merasuk dalam hati seseorang. Karenanya tatkala Nabi SAW menyebutkan tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, Nabi sebutkan ya sifat mereka adalah bertawakal. Kata Nabi SAW, humul ladzina la yastarqun. 70.000 orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Kata Nabi adalah orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah. Wala yaktawun, dan mereka tidak pernah minta untuk dikai, disembuhkan dengan besi yang dipanaskan. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak pernah bertatayyur, mengkait-kaitkan nasib sial dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, angka tertentu, hari tertentu, waktu tertentu, tempat tertentu, tidak pernah. Di akhir sifat mereka kata Allah, kata Nabi SAW, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Ya, kata para ulama, 3 sifat yang sebelumnya, mereka tidak pernah bertatayur, mereka tidak pernah minta untuk diruqyah, mereka tidak pernah diobati dengan kai. Ya, 3 itu kesimpulannya karena mereka bertawakal. Karena tawakal mereka yang tinggi. Tawakal inilah yang sangat tinggi yang menjadikan mereka akhirnya masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Maka seorang berusaha untuk memupuk tawakalnya, yakin dengan ya ada Allah Subhanahu wa taala tempat mereka bersandar. Ya, sering, maka kita harus latih diri kita untuk bertawakal. Apapun yang kita lakukan harus tawakal. Kita berdakwah tawakal, kita salat tawakal, beribadah, berhaji kita tawakal, berusaha kita tawakal. Ya, sering kita biasakan diri kita dengan bertawakal. Makanya Nabi SAW bertawakal dalam segala hal. Keluar rumah, apa doa keluar rumah? Bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwwata illa billah. Keluar rumah tawakal. Mau tidur saja Nabi bertawakal. Subhanakallahumma rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'uh. Ya Allah, denganmu lah aku meletakkan lambungku, dengan engkaulah aku bisa mengangkat kembali apa? Lambungku. Dalam doa yang lain, fawwadtu ilaika amri, ya Allah aku serahkan urusanku kepadamu. Nabi mau tidur, Nabi bertawakal. Ya. Jadi di antara hal yang melatih kita untuk bertawakal, kita berusaha untuk selalu berdoa dalam segala hal. Paling minimal kita bilang apa? Bismillah. Itu kalimat minimal menunjukkan kita tawakal kepada Allah. Latih diri kita. Masuk masjid, baca doa, keluar masjid, baca doa, masuk pasar kita baca doa, masuk suatu kampung kita baca doa, bertawakal. Ya, jangan sampai kita diganggu oleh penduduk negeri tersebut. Naik pesawat kita berdoa, ya. Semuanya kita sering berdoa, itu di antara latihan kita untuk bertawakal. Bahwasanya segala urusan kita serahkan kepada Allah. Karena tadi saya sebutkan, ciri orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab adalah orang yang tawakalnya tinggi. Yang tawakalnya tinggi, dia yakini bahwa segala sesuatu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan dalil berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nabi, hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin." Wahai nabi,
cukuplah Allah bagimu dan orang-orang kaum mukminin yang mengikutimu. Perhatikan ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Kalau kita artikan, wahai nabi, cukuplah Allah bagimu. Jadi hasbu itu artinya cukup ya. Artinya cukup. Cukuplah Allah bagimu dan kaum mukminin yang mengikutimu, dan kaum mukminin yang mengikutimu. Di sini ada dua tafsir, ya, ada khilaf di kalangan para ulama tentang tafsir ayat ini. Yang pertama mengatakan maknanya adalah cukup bagimu Allah dan kaum mukminin yang menolongmu, yang bersamamu. Pendapat yang kedua, cukuplah bagimu atau cukuplah Allah bagimu dan bagi kaum mukminin. Ini tafsir jumhur mufassirin menafsirkan bahwasanya ayat ini cukuplah Allah bagimu dan cukuplah Allah bagi kaum mukminin. Faham? Allah cukup bagimu wahai Nabi dan Allah cukup bagi kaum mukminin. Tidak perlu yang lainnya, hanya Allah cukup bagi kalian, bagimu Nabi dan bagi kaum mukminin. Pendapat yang kedua, cukup bagimu Allah dan kaum mukminin. Artinya engkau akan ditolong oleh Allah dan kaum mukminin wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibedakan? Mau diulang ya? Saya ulang. Yang pertama, cukup Allah yang menolong Nabi dan cukup Allah yang menolong kaum mukminin. Pendapat yang kedua, cukuplah Allah dan kaum mukminin yang menolongmu. Faham? Cukuplah Allah dan kaum mukminin yang menolongmu. Dan ini pendapat segelintir mufassirin. Yang benar adalah tafsiran yang ini. Ini yang benar. Ini tafsiran yang salah ya. Karena al-hasbu ya. Ini sama dengan tawakal sama. Yaitu cukuplah engkau bertawakal kepada Allah dan cukuplah engkau bertawakal kepada Allah dan cukuplah kaum mukminin bertawakal kepada siapa? Allah ya. Jadi tafsir ini yang benar. Adapun menolak pertolongan, karena tawakal ini masalah hati. Ini masalah apa? Masalah hati. Adapun kalau pertolongan, benar pertolongan, kaum mukminin juga tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa iyyuridu ay yakhda'uka fa inna hasbakallah huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka ingin menipumu wahai Muhammad, fa inna hasbakallah, cukuplah Allah bagimu. Bertawakal hanya kepada Allah. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah yang menolong engkau dengan pertolongan Allah dan pertolongan kaum mukminin. Jadi kalau pertolongan boleh dari selain Allah, artinya Allah mendatangkan kaum mukminin untuk menolongmu, tetapi engkau harus bertawakal hatimu hanya kepada siapa? Allah. Karena kaum mukminin hanyalah sebab, pertolongan kaum mukminin hanyalah sebab. Jadi yang benar adalah tafsiran ini. Jadi ini mengingatkan kepada kita, di depan kita ada sebab apapun, sebab keberhasilan dalam misalnya jihad. Depan kita ada sebab keberhasilan, ada pasukan, ada kecanggihan teknologi alat perang. Tapi hati harus kepada siapa? Allah. Depan kita ingin berdagang, sebab-sebab banyak. Kita punya modal, kita punya tim ahli misalnya, tapi harus serahkan bahwasanya keberhasilan cuma di tangan Allah Subhanahu wa taala. Terus harus sering dilatih. Karena ini ibadah yang agung, menyerahkan urusan kepada Allah. Kalau kita seperti itu, kita akan jauh dari ujub. Karena kalau kita berhasil pun kita bilang bukan karena kita, tapi karena siapa? Allah. Ini cuma sebab di hadapan kita. Yang buat kita berhasil adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus melatih diri. Ya. Wa qawlihi, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Talaq, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukup baginya. Maka Allah cukup baginya. Jadi seorang selalu bertawakal kepada Allah agar Allah benar-benar menolongnya sehingga dia tidak butuh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengambil sebab sebagaimana sudah kita jelaskan boleh. Seorang berusaha ikhtiar kalau dalam bahasa kita, tapi hatinya harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala hal ya ikhwan. Contoh, antum baru nikah, punya istri. Ternyata istri antum misalnya akhlaknya kurang baik. Antum ingin mendidik istri antum. Antum jangan bersandar pada diri antum. Dia bilang saya ini pintar, saya pandai mendidik. Belum tentu, ya. Maka serahkan kepada Allah. Antum berusaha, iya, Allah kasih saya kecerdasan. Allah kasih saya bersifat supel dalam menghadapi orang. Tetapi yang bisa beri hidayah kepada saya hanya siapa?
Allah. Jadi begitu maksud saya, ya. Dalam segala hal latih diri kita, saya ini hanya melakukan sebab, keberhasilan di tangan Allah. Kalau kita bertawakal kepada Allah, maka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala hal, mendidik anak-anak, mendidik istri-istri, ya. Bergaul dengan kawan-kawan, dalam dakwah, dalam segala urusan. Jangan pernah Anda bersandar pada diri Anda. Makanya orang yang ujub itu dia melakukan syirik kecil. Dari mana sisi syiriknya? Karena dia bersandar kepada Allah dan bersandar kepada dirinya sendiri. Dia menyandingkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ujub itu syirik kecil, syirik. Ya. Kenapa dia merasa keberhasilan dia itu berkat Allah dan juga berkat kemampuan yang dia miliki. Disitulah dia tertimpa dengan ujub. Makanya barang siapa yang sungguh dalam mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dia akan selamat dari riya dan dia akan selamat dari ujub. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah kami beribadah ya Allah. Kami beribadah bukan cari pujian, bukan cari penyanjungan, bukan cari pengakuan. Ya, bukan cari pujian dari orang-orang, ya. Bukan cari ya kedudukan di hati manusia, tidak. Tapi kami beribadah karena Engkau ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Keberhasilan kami ini murni pertolongan Engkau ya Allah. Bukan karena kepintaran saya, bukan karena kepintaran kawan-kawan saya, bukan karena kelompok saya, bukan karena strategi dan taktik, tidak. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka seorang kalau tawakalnya benar, tentu dia akan selamat dari namanya ujub, ya. Selamat daripada ujub. Dan saya ingatkan kembali, tawakal dalam segala hal, dalam segala hal. Nabi waktu keluar rumah, Nabi mengatakan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la quwwata illa billah. Aku bertawakal. Bukankah kita keluar rumah ini banyak yang kita lakukan? Mungkin kita berdagang, mungkin kita ketemu kawan, mungkin kita berdakwah, mungkin kita menghadapi segala. Kita sudah sejak awal keluar rumah sudah serahkan tawakal kepada Allah. Jangan pernah lupa doa itu. Jangan pernah lupa doa tersebut. Keluar rumah langsung bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dan bukan cuma ucapan ya akhi, bukan cuma sekedar rutinitas kita ucapkan, tapi kita renungkan waktu kita ucapkan kata-kata tersebut. Depan kita banyak ujian, banyak godaan. Kalau kita tidak bertawakal kepada Allah, kita akan ya tergelincir di tengah jalan. Makanya Nabi lanjutkan doanya, Allahumma inni a'udzubika an adhil au udhal au azil au uzal au azlim au uzlam au ajhal au yujha alayya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau jangan sampai aku tersesat, atau aku disesatkan, ya, au azil au uzal, atau aku tergelincir atau aku digelincirkan oleh orang. Serahkan semua kepada Allah. Au azlim, jangan sampai aku menzalimi orang. Au uzlam, jangan sampai aku dizalimi oleh orang. Au ajhal, atau aku melakukan kebodohan. Au yujha alai, atau aku dibohongi, dibodoh-bodohin oleh orang lain. Itu doa kita ucapkan tatkala keluar rumah. Ya, apalagi zaman sekarang ya. Zaman now banyak orang yang bohongin, ngibulin, kadang kawan sendiri ngibulin kita ya. Baik. Wa an Ibnu Abbasin qol, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi sebenarnya ikhwan, masalah tauhid ini sebenarnya kalau wawasan kita sudah paham. Cuma penyerapan dalam hati, praktek sehari-hari sering kita lalai. Saya sering sampaikan hal ini. Kalau wawasan mungkin kita semua jago ya. Contoh saya sederhana, masalah riya. Riya semua orang tahu haram. Saya rasa semua yang namanya salafi pasti tahu riya itu apa? Haram. Tetapi terkadang kita berlezat-lezat dengan riya tersebut. Berlezat-lezatan dipuji orang, melakukan perbuatan supaya diakui oleh orang. Padahal kita tahu ilmunya, kita ngerti itu hukumnya apa? Haram, dosa besar. Ya. Sama, kita sekarang tawakal teori kita sudah tahu, tinggal prakteknya. Prakteknya terkadang susah ya. Makanya ini perlu latihan ya, dalam sehari kebiasaan ya. Ya harus kita terapkan sehingga menjadi suatu yang terbiasa dalam kehidupan kita. Kita sudah terbiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan bertawakal kalau mau kawin saja ya. Tawakal. Sunador, saya tawakal. Sudah nador akhwatnya, bertawakal kepada Allah ya. Tawakal dalam segala hal, bukan cuma mau nikah saja ya. Saya mau poligami, tawakal. Poligami bertawakal. Tidak ada tawakal dalam segala hal. Tawakal dalam segala hal ya. Serahkan kepada Allah, maka kalau kita sudah harus serahkan urusan kita kepada Allah, maka kita telah serahkan kepada
ya zat yang sangat hebat ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin saya sudah singgung pada pertemuan lalu. Misalnya kalau ada seorang raja bilang sama kita, "Ya akhi, ya, ente tenang aja. Di belakang kamu ada saya." Kita pede enggak kemana-mana? Pede karena belakang kita ada apa? Ada raja ya. Itu baru raja dunia ya. Ya. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala? Kita sudah serahkan urusan kita kepada Allah dengan segenap hati, maka ada ketenangan dalam diri kita. Tenang, di belakang saya ada siapa? Allah. Saya sudah berdoa kok. Saya sudah istikharah kok. Saya sudah berusaha. Timbul keyakinan dalam diri kita bahwasanya di belakang kita ada siapa? Allah. Maka kita lebih tenang menghadapi berbagai macam persoalan. Maka di situ butuh. Makanya saya bilang tawakal itu berat. Butuh keikhlasan, niat kita harus benar. Yakin dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya Allah Maha mengetahui isi hati kita. Terkumpul di balik tawakal itu banyak ibadah. Sehingga orang sudah sampai derajat tawakal, dia telah mencapai derajat yang tinggi. Baik, kita lanjutkan wa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, "Qala hasbunallahu wa ni'mal wakil." Qalaha Ibrahim. Perkataan hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebaik-baik tempat diserahkan urusan, ya, sebaik-baik penolong ya. Diucapkan oleh Ibrahim hina ulqiya finnar. Ibrahim alaihissalam mengucapkan perkataan ini tatkala dilemparkan di api. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan diucapkan oleh Muhammad hina qalu lahu, tatkala orang-orang berkata kepadanya, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sungguhnya orang-orang telah berkumpul mengumpulkan kekuatan untuk menyerang kalian, fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka. Fazadahum imanan, maka hal ini semakin menambah keimanan bagi para sahabat. Wa qalu, dan para sahabat kata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Muhammad dan para sahabat berkata, cukuplah Allah bagi kami dan dialah tempat sebaik-baik tempat untuk penolong. Rawahul Bukhari wan Nasa'i. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Nasa'i. Nah, hasbunallahu wa ni'mal wakil ya. Ini adalah kalimat ya al-isti'anah tatkala kita menghadapi permasalahan. Kita ucapkan kalimat tersebut hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami ya. Ini penting. Dalam segala hal biasakan kita mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebaik-baik penolong. Diucapkan oleh Ibrahim kapan? Ibrahim waktu dilemparkan dalam lautan api. Antum bayangkan Ibrahim sendirian dimusuhi oleh satu negara, semuanya musuhi apa? Dia. Satu negara semuanya musyrik, cuma dia sendiri apa? Cuma dia sendiri beriman. Ya, bapaknya pun mengusir dia. Ya. Namun dia tetap tegar. Ya, saking dia berdebat, berdialog, menasihati sang raja, menasihati kaumnya. Dia datang mendebat mereka, mengajak mereka berfikir. Dia berusaha dengan semaksimal mungkin. Akhirnya mereka jengkel, rajanya juga jengkel. Akhirnya mereka tangkap Ibrahim dan mereka ingin bikin suatu kehebohan. Maka mereka menyalakan api yang terbesar di saat itu, api yang paling besar. Bahkan kalau kita baca buku tafsir, mereka mengumpulkan kayu dalam waktu yang lama untuk bisa membakar Ibrahim. Bahkan ada seorang wanita bernadar, kalau anak saya lahir, saya akan bawakan api untuk bakar siapa? Ibrahim. Ini dalil bahwasanya mereka tidak bakar begitu saja. Tetapi Ibrahim ditahan dalam waktu yang lama, kemudian diperintahkan untuk mengumpulkan api. Karena dia sendiri cari masalah Ibrahim alaihissalam. Semua satu negara semuanya apa? Kafir, musyrik. Antum bayangkan antum hidup semua orang kafir, antum sendiri yang muslim ya. Kalau setan datang, ente jangan-jangan salah, ente sendirian. Ibrahim enggak peduli, dia sendirian dan dia berada di atas apa? Kebenaran. Oleh karenanya, setelah mereka mengumpulkan api yang sangat besar, mereka nyalakan kayu bakar yang banyak, mereka nyalakan api tersebut. Mereka ingin lempar Ibrahim, susah karena harus lempar tengah lautan api. Maka mereka buat semacam manjanik, ketapel raksasa. Maka dilemparkanlah Ibrahim di tengah lautan api. Waktu dilemparkan, ya, dibuka baju Nabi Ibrahim alaihissalam, dilemparkan. Maka di tengah, di atas lautan api, maka dia berkata, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah penolongku. Dan dia sebaik-baik penolong. Dan ini subhanallah, luar biasa ya. Ya. Maka Allah pun menolong Nabi Ibrahim. Ya, Allah mengatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kau ya dingin dan keselamatan bagi
Ibrahim. Nabi Ibrahim jatuh ke lautan api dalam kondisi aman, tentram ya. Api yang di sekitarnya semuanya dingin dan penuh keselamatan. Sementara tetap membakar yang lainnya. Ini keajaiban, mukjizat yang dialami oleh Ibrahim alaihissalam. Kemudian kata-kata ini juga diucapkan oleh Nabi SAW. Kapan? Selesai perang Uhud. Ini Nabi SAW perang Uhud. Kita tahu dalam perang Uhud Nabi terluka. Kemudian gigi beliau patah, kemudian wajah beliau berlumuran darah. Ya. Kemudian para sahabat banyak yang meninggal, banyak yang terluka, meninggal 72 orang. Yang terluka sangat banyak. Secara zahir kaum musyrikin yang menang. Secara zahir kaum musyrikin yang menang. Setelah itu di akhir peperangan ternyata para sahabat tahu di mana posisi Nabi. Karena Nabi menyandar ke gunung Uhud, maka para sahabat berkumpul mengelilingi Nabi SAW. Kemudian Abu Sufyan pun datang dengan pasukannya. Abu Sufyan itu masih kafir, pemimpin pasukan kaum musyrikin. Maka akhirnya peperangan terhenti. Peperangan terhenti. Baru kemudian Abu Sufyan bicara kepada kaum muslimin. Afikum Muhammad? Apakah Muhammad masih ada di antara kalian? Umar mau jawab, kata Rasulullah SAW, la tujibu, jangan jawab. Diulangi lagi, ada Muhammad? Jangan jawab. Afikum ibnu Abi Quhafah? Apakah lihat di situ masih ada Abu Bakar hidup di antara kalian? Kata Rasulullah, la tujibu, jangan jawab dia. Diulangi lagi, enggak ada jawaban. Afikum ibnul Khattab? Apakah di antara kalian masih ada Umar? Kata Nabi, jangan jawab, jangan jawab. Akhirnya Abu Sufyan mengatakan, kalau gitu mereka semua sudah tewas. Umar tidak sabar, Umar mengatakan, kadzabta ya adu Allah. Dusta engkau wahai Abu Sufyan musuh Allah. Kami masih apa? Masih hidup ya. Umar enggak tahan. Nabi bilang jangan jawab, dia jawab aja. Kadzabta ya adu Allah. Kau dusta. Kami masih hidup. Kemudian akhirnya Abu Sufyan ngejek. Abu Sufyan mengatakan, yaumun bi yaumin wal harbu sijal ya. Ini adalah pembalasan atas kalian. Kekalahan kami dalam perang Badar kami ganti dengan perang Uhud. Kami yang menang. Dan demikianlah peperangan sijal. Terkadang menang dan terkadang kalah ya. Maka Umar ngamuk, Umar mengatakan, la sawa, tidak sama antara kami dengan kalian. Qatlana fil jannah wa qatlakum fin nar. Yang mati di antara kalian masuk surga, yang mampus di antara kalian masuk neraka. Jangan disamakan. Akhirnya kata Abu Sufyan, mau'idukum al-amil muqbil bi Badr. Kita ketemu lagi tahun depan di sini di perang Badar. Di lokasi apa? Perang Badar yang kita pernah kalah di situ, kita ketemu lagi tahun depan perang. Akhirnya setelah itu mereka pulang. Allah memberikan ketakutan dalam hati orang kafir. Padahal kalau mereka lanjutkan mungkin lebih hebat lagi peperangan karena kaum muslimin sudah terdesak. Akhirnya mereka pergi. Waktu mereka pergi menuju kota Makkah, Nabi suruh cek mereka naik onta atau naik kuda. Kalau naik kuda berarti mereka ingin segera menyerang kota Madinah dan itu bahaya. Ternyata mereka naik onta, kemudian mereka, kata Nabi, berarti mereka jalan menuju kota Makkah. Setelah itu Nabi menuju kota Madinah setelah menguburkan para sahabat. Kemudian Nabi berdoa dengan doa yang sangat agung. Kemudian Nabi menuju ke kota Madinah. Tiba-tiba ada kabar bahwasanya Abu Sufyan ingin balik menyerang. Dan akhirnya ada orang yang mengabarkan kepada Rasulullah SAW dengan berkata, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum iman. Wahai Muhammad, hati-hatilah, mereka sekarang sedang berkumpul ingin menyerang balik kembali. Nabi dalam kondisi terluka, para sahabat terluka, Nabi tidak takut. Dia mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami dan dia sebaik-baik penolong. Maka Nabi berangkat dalam kondisi para sahabat terluka, berangkat menuju Hamraul Asad, suatu tempat kalau kita mau masuk kota Madinah ya, dekat Mikot ada namanya tempat Hamraul Asad. Maka Nabi berangkat situ menanti kedatangan Abu Sufyan. Siap perang lagi. Ternyata mereka tidak jadi apa? Tidak jadi datang. Intinya Nabi ucapkan kata-kata tersebut tatkala Nabi ditakut-takuti bahwasanya mereka akan serang balik, tapi Nabi tidak takut. Nabi berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup Allah bagi kami dan dia sebaik-baik penolong. Padahal Nabi dalam kondisi terluka sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat juga dalam kondisi terluka. Inilah akhir dari bab tawakkal ya. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan, wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Bismillahi tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini adalah doa yang sangat indah ya. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah.
Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Adalah doa yang sangat indah. Apakah doa tersebut boleh dibaca pada awal setiap aktivitas kita? Misal sebelum kerja, sebelum bertemu dengan orang, saat masuk, atau doa itu hanya khusus saat keluar rumah saja? Yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa ini diucapkan tatkala keluar apa? Keluar rumah, ya. Dalam hal tertentu kita boleh mengucap bismillah tawakkaltu, boleh saja. Tapi secara umum kita mengucapkan apa? Bismillah secara umum, ya. Dalam hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama, kullu amrin la yubda'u bil basmalah fahuwa aqta' atau abtar. Segala perkara yang tidak didahului dengan bismillah maka terputus. Maka secara umum dalam segala hal kita biasakan bilang apa? Bismillah. Dalam segala hal bismillah. Dalam kondisi terdesak kita bilang hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dalam hal kondisi kita bilang tawakkalna 'ala Allah, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan lafal ini bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, kita ucapkan tatkala keluar rumah. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana agar tidak bermaksiat khususnya dikala sendirian? Ini musibah yang menimpa banyak orang, ya. Menimpa para jomblo, ya, yang mereka belum menikah, dan juga menimpa sebagian orang-orang yang sudah menikah namun terjebak dengan syahwat, ya, ditawan oleh syahwatnya karena terjebak dengan godaan syaitan. Saya cuma berkata bahwa tidak mungkin seorang meninggalkan hal kebiasaan buruk tersebut kecuali dia berdoa dengan khusyuk kepada Allah dalam salat malamnya, dengan tangisannya dia minta kepada Allah agar dijauhkan dari maksiat yang menghantuinya tersebut. Ya, apalagi sempat saya lihat di sebagian pengakuan sebagian orang sampai belasan tahun mereka terjebak, ada yang puluhan tahun terjebak dalam maksiat tersebut, ya. Maka seorang berdoa kepada Allah agar Allah menyelamatkan dia dari kebiasaan buruk tersebut, ya. Kemudian dia renungkan bahwasanya semua yang dia lihat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan setiap hari mungkin seorang bermaksiat setengah jam, ya, 1 jam, 2 jam menonton hal yang haram, yang semuanya itu akan tertulis dalam catatan amalnya. Kalau sehari saja dia bermaksiat 1 jam, kemudian dia lakukan tiap hari, mungkin 2 jam, mungkin 3 jam, entah berapa catatan dosa yang akan dia lihat pada hari kiamat kelak. Dia tidak sadar, ya. Jangankan 1 jam, 5 menit saja kalau kita bermaksiat tiap hari. Kalau kita, ya, akumulasikan setelah setahun, berapa banyak kerugian yang sudah kita lakukan. Azan, silakan. Ini pertanyaan yang sama. Ustaz, saya memiliki kebiasaan buruk bermasturbasi. Saya tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah 5 waktu di masjid, menghadiri majelis ilmu, puasa, serta menemukan rasa takut kepada Allah. Tetapi tetap saja saya bermasturbasi. Setelah berbuat demikian, saya bertobat. Keesokannya berbuat lagi. Apa yang harus saya lakukan? Apakah harus diruqyah? Coba aja diruqyah. Jujur saya belum ada modal untuk menikah karena saya baru lulus S1. Ini musibah jomblo, ya. Penderitaan yang mereka alami, ya. Saya cuma bisa bilang seorang salat malam minta kepada Allah agar dilepaskan dari dia menjadi tawanan syahwatnya, ya. Dan dia harus melakukan sebab-sebab untuk bisa meninggalkan kebiasaan tersebut, ya. Dan masalah melihat yang haram, ya, menonton film porno dan semisalnya itu suatu kecanduan. Bahkan kecanduannya mungkin lebih dahsyat daripada merokok, daripada minum khamar, daripada yang lainnya, ya. Terutama tatkala dia bersendirian. Maka kecanduan tersebut harus dilawan, ya. Apalagi dia bilang sini dia enggak punya uang untuk apa? Menikah. Kalau dia punya uang menikah, maka insya Allah meringankan problematika yang dia hadapi. Tapi kalau tidak bisa menikah, memang berat. Maka tidak ada cara lain untuk menikahkan tersebut kecuali dia menjaga pandangannya. Kecuali dia menjaga apa? Pandangannya. Kalau dia tidak menjaga pandangannya, enggak mungkin dia bisa meninggalkan hal tersebut. Menjaga pandangan kan mudah. Tinggal tutup mata kan gampang. Yang susah itu kalau sudah terlanjur lihat. Sudah terlanjur lihat, sudah. Tatkala syahwatnya bergejolak, dia tidak bisa meninggalkan hal tersebut sampai dia bermasturbasi. Tapi selama sejak awal dia bisa memalingkan pandangannya, maka dia akan mudah selamat. Selama syahwat belum bergejolak, dia masih bisa meninggalkan. Tapi kalau sudah bergejolak, ya, meskipun gempa bumi dia tidak peduli. Kenapa? Dia sudah tidak berkuasa lagi. Dia sudah tunduk di bawah syahwatnya. Dia sudah ditawan oleh syahwatnya. Dia sudah tidak bisa mengontrol syahwatnya. Dia dikontrol oleh syahwatnya. Makanya pandangan pertama itu kuncinya. Kalau pandangan pertama dia biarkan saja, sudah, dia tidak akan selamat.
Tapi kalau setiap pandangan pertama dia lawan, maka lebih mudah baginya untuk selamat. Saya pernah baca dalam suatu buku tentang seorang yang berjuang melawan ghibah. Selalu saja dia berbuat ghibah, selalu dia berbuat ghibah. Dia tidak bisa lepas dari ghibah. Dia sudah bernazar, saya akan begini-begini. Kalau saya ghibah, ternyata dia ghibah lagi. Dia sudah bernazar, kalau saya ghibah, saya akan puasa misalnya sebulan, ternyata dia ghibah lagi. Dia bingung gimana melepaskan dirinya dari ghibah. Maka dia berpikir, apa perkara yang paling saya cintai? Ternyata dia paling cinta sama duit. Maka dia bilang, kalau saya berbuat ghibah, saya akan berinfak misalnya berapa dinar. Akhirnya dia mau ghibah, mikir-mikir. Saya bilang ini mungkin metode boleh ditempuh. Antum bilang, saya kalau masturbasi, atau jangan masturbasi, kalau saya melihat film porno, saya akan sedekah 5 juta. Uang cuma 1 juta, gimana cara? Sudah gitu. Kalau ternyata dia terpaksa melihat film porno dan dia bayar 5 juta, dia naikkan gridnya. Saya kalau nonton film porno, saya bayar 100 juta. Insya Allah dia nggak akan berani lagi nonton, karena duitnya sudah nggak ada. Ini sekedar ya kita berjuang dalam kehidupan ini, peperangan melawan syahwat, melawan syaitan. Ya. Terus sibukkan kegiatan dengan pengajian, mentelaah buku-buku yang benar. Sebab-sebab yang membuat kita terjerumus dalam tersebut kita jauhkan. Ya. Tapi saya bilang zaman sekarang memang apa? Berat, jomblo sendirian, ngekos sendiri. Ya. Bingung ngapain, akhirnya berkelana dalam dunia internet, melihat apa yang dilihat. Sudah sekali dia tidak jaga pandangan, selesai. Ya, tahu-tahu dia meninggal dalam kondisi demikian. Waliyadzu billah ya. Ada kawan cerita kemarin di Jakarta, ada seorang lagi main judi, pegang kartu, lagi main pegang kartu begini, meninggal. Sakaratul maut dalam kondisi pegang apa? Kartu, sampai tangannya begini terus ya. Kartunya diambil, tangannya masih. Waliyadzu billah. Jangan sampai sedang melihat hal yang haram, tahu-tahu apa? Meninggal. Anda baca di internet ada orang meninggal kejatuhan buku porno. Satu bukunya semua kamarnya isinya majalah porno. Kejatuhan majalah porno, mati. A'udzubillah ya. Kalau kita belum bisa meninggalkan, jangan tinggalkan taubat. Selalu bertobat. Jangan pernah nunda apa? Bertobat. Lakukan tobat lagi, tobat lagi, tobat lagi. Tapi harus berazam. Kalau perlu bernazar, bernazar ya. Karena kalau tidak kita buang-buang waktu. Bayangkan seorang terjebak dengan maksiat tersebut, ya, sampai seperti ada seorang ibu pernah bilang, Ustadz, suami saya punya koleksi, bilang sama saya, tanya, punya koleksi film porno, entah berapa puluh giga, bayangkan. Itu untuk nonton serial itu berapa waktu coba? Seri 1, seri 2, sampai puluhan giga, ratusan giga. A'udzubillah. Dan Allah akan mencabut kelezatan dari kita. Seorang yang sudah diberikan perkara yang halal oleh Allah, kemudian dia cari yang haram, dia tidak akan pernah bahagia. Dia tidak akan pernah kebahagiaan. Kemudian kenikmatan yang dia rasakan selama ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat bagaimana orang-orang kafir sana. Mereka berfantasi dalam masalah seks, tapi mereka tidak pernah mendapatkan kenikmatan. Akhirnya mereka melakukan seks-seks yang aneh-aneh, dengan pemukulan lah, dengan hewan lah, dengan macam-macam lah yang menjijikkan mereka lakukan, karena mereka sudah dicabut kenikmatan. Dari kelezatan tersebut sudah hilang dari diri mereka. Sementara kita lihat orang kampung yang tidak tahu, istrinya mungkin biasa-biasa saja, tapi dia bahagia. Dia bisa melepaskan syahwatnya dan dia bisa merasakan kelezatan dalam hubungan seksnya dengan istrinya yang mungkin biasa-biasa saja. Kenapa? Karena dia benar. Jadi kalau seorang melakukan maksiat, pasti kenikmatan dicabut oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan jomblo-jomblo menikah ya. Ya ikhwan, saya ingatkan, kalau ada antum uang zakat, ada jomblo tidak bisa nikah, kasih uang zakat. Antum telah menyelamatkan kehidupannya. Kasih uang zakat agar dia bisa menikah. Dan itu disemua oleh para ulama ya. Kasih uang zakat agar dia bisa menikah. Ya, kalau miskin kasih dia uang kehidupan belanja selama setahun. Ya, yang penting dia bisa menyelamatkan dirinya. Kasihan ya akhi ya. Jomblo ya. Kalau jomblo sekitar 20 tahun yang lalu masih aman, ya, enggak ada macam-macam, enggak ada medsos, enggak ada internet. Jomblo sekarang, waduh, kasihan. Ya, menderita. Yang dia lihat macam-macam, ya, HP-nya penuh dengan maksiat. Akhirnya dia hanya menyiksa dirinya. Jadi tolonglah mereka ya. Demikian subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.